Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Her, Sobahul Nur, Bang. Bagaimana? Sehat selalu, Bang? Khair, Alhamdulillah. alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, memang ini alam lagi banyak bercerita sekarang nih. Apalagi berbagai tempat di Indonesia mulai diguyur hujan. Tapi tadi saya bacakan, Bang, tentang Raja baru ini, Raja Inggris Charles III. Saya juga enggak tahu ternyata ini raja bukan hanya buat Inggris ya, New Zealand, Kanada, Australia, tata negaranya macam mana ini Bang Abang lah lebih tahu. Tapi yang kami catat Bang, ini raja yang satu ini nih sangat mempelajari Al-Quran katanya untuk alam dan juga kelestarian alam, luar biasa dalam Al-Quran. Apa yang Bang lihat dari perubahan di Inggris dan juga yang kata orang sekarang sebagian bilang ini Londonistan bukan London lagi karena banyak lagi orang-orang Muslim di sana. Silakan Bang Ihsanuddin sebagai pembuka bincang kita pagi ini, Bang. Baik, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Raja Charles III dilantik, dia bilang dia akan melayani dengan kesetiaan, penghormatan, dan cinta, dia bilang. Ketika diterjemahkan apa yang disebut dengan kesetiaan, maka tentu kesetiaan dia pada sumpahnya gitu. Dan ketika dia bilang dia menghormati, maka dia menghormati seluruh lapisan. Dan ketika dia bilang melayani dengan cinta, maka dia ingin mengatakan tidak ada kekerasan, tidak ada kezaliman, tidak ada ketidakadilan dalam dia memerintah. Itu pidato pelantikan dia. Lalu pada saat yang sama, kaum muda di London itu berpikir bahwa kerajaan tidak lagi relevan. Kerajaan itu tidak lagi relevan dalam situasi dunia yang sedang berubah. Gitu. Dan pihak Republikan di sana melihat mereka yang ingin meminimalkan peranan kerajaan, melihat betapa pentingnya situasi Inggris itu menjadi jauh lebih berarti bermakna bagi masyarakat Inggris sendiri dengan melihat bagaimana kerajaan tidak lagi bisa memberikan pengaruh-pengaruhnya secara politik gitu. Karena bagaimanapun kerajaan masih memberikan pengaruh politik. Dia ingin mengatakan bahwa tetap harus ada perbedaan antara gereja dengan negara. Artinya situasi Inggris memang secara politik pelan tapi pasti memang mengalami perubahan. Gitu. Atau yang kedua, ketika kita tahu bahwa Raja Charles mempelajari Al-Quran untuk bicara perubahan iklim, karena memang hanya kitab suci Al-Quran yang bicara tentang pentingnya untuk tidak merusak alam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Itu di Al-Baqarah ayat 11. Perintah untuk tidak merusak alam, perintah untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi, dalam hal ini termasuk merusak lingkungan, sehingga akan menimbulkan bencana. Di kitab lain tidak ada ketegasan bagaimana sesungguhnya keharusan menjaga. Nah, ketika Barat bicara tentang global climate change, sesungguhnya kalau menurut saya justru dia masuk ke ayat 12-nya. Qul inna nahnu muslihun, katakan justru gue melakukan yang terbaik gitu. Nah, itu dilakukan sesungguhnya bukan sekarang, dilakukan oleh Barat, tepatnya oleh Amerika. Ketika Theodore Woodrow Wilson, Presiden Amerika di awal abad 20 itu, dengan menyebut adanya geoengineering, yang Theodore adalah, Woodrow Wilson adalah Demokrat, yang kemudian secara konsisten Demokrat terus-menerus bicara global climate change, dan kelihatan satu konsistensi sikap itu, bahwa
satu negara yang bisa mengendalikan cuaca, mengendalikan merekayasa cuaca, maka dia akan betul-betul menjadi penguasa dunia. Disitulah bicara soal bagaimana C19 yang kemudian diwujudkan lewat yang namanya vaksin, yang ternyata tetap memunculkan perlawanan dari berbagai kalangan, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Bahkan oleh apa yang saya sebut sebagai Kristen Orthodox itu melakukan perlawanan. Robert DeSantis misalnya, gubernur di Florida, jelas-jelas melakukan perlawanan. Bahkan mereka mengatakan negara federal itu gitu ya, itu berbohong dengan berita C19 dan vaksinnya gitu. Poinnya adalah kalau kita lihat memang kalau di Amerika dikuasai oleh Kristen dan Katolik, kalau kita lihat posisinya di Kongres begitu, itu akan selalu terjadi keributan bicara soal apa yang sesungguhnya harus mereka lakukan. Nah, itu mempengaruhi juga Inggris, karena sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa, sesungguhnya yang sedang terjadi adalah Inggris tidak mau menerima pengaruh apa yang disebut dengan connectivity war yang terjadi sejak Arab Spring ketika Islam dituding sebagai teroris gitu. Nah, mereka menyadari di 2015 itu ternyata dampak dari Arab Spring adalah penyebaran orang-orang Islam di seluruh Uni Eropa, Amerika, Kanada, dan Australia serta New Zealand, yang dalam dampak 15 sampai 20 tahun mendatang mereka akan punya jumlah penduduk yang signifikan. Itu yang disebut dengan perang yang terkoneksi. Perang yang terkoneksi satu sama lain. Nah, itu disadari. Jadi sesungguhnya ketika Brexit itu, British exit, asal muasalnya adalah bukan soal sekedar persoalan pound sterling yang nilainya jauh lebih tinggi dari euro money, tapi lebih ke persoalan mereka harus bertahan atas kemungkinan serangan Islam secara diam-diam, yang sesungguhnya serangan secara pasif. Kalau pakai bahasa militernya, penyusupan secara terselubung gitu. Penyusupan secara diam-diam, penyusupan senyap gitu. Tidak ada perlawanan, karena memang tidak ada serangan. Cuma jumlah penduduk yang signifikan di London misalnya, memang akhirnya memberikan pengaruh. Dan ternyata connectivity war yang ditulis pada 2015 itu menjadi bukti di 2021, 2022. Di mana suara azan sudah berkumandang secara terbuka, loudspeaker sudah dibenarkan gitu. Loudspeaker dalam pengertian suara azan ya, sudah dibenarkan. Itu sudah menjadi kesadaran para elit di London bahwa ternyata memang mereka tidak bisa menentang kehadiran itu gitu, karena prinsip mereka yang menganut kebebasan dalam prinsip kewarganegaraan dan kependudukan. Nah, dari sana mereka mencari sumber jawaban apa sesungguhnya yang kita mesti hadapi dengan lingkungan sosial alam gitu, milieu yang dalam bahasa itunya ekosistem yang berubah kayak gini gitu. Ekosistem yang kelihatannya yang mesti kita jawab dengan keharusan ke depan. Ya jalan satu-satunya belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Karena tidak tersedia di kitab suci lain gitu. Ya, bagi sang pembelajar pasti akan menemukan sesuatu yang luar biasa, dan itu banyak kejadian di Eropa sekarang di tengah hiruk pikuknya orang yang hidup semakin bingung. Ini lebih-lebih sekarang ini ya Bang Ihsanuddin Nursi, ini ketika Jerman, Eropa, Yunani akibat Rusia punya gaya urusan energi di menyongsong musim dingin ini, kalang kabut mereka. Bahkan Amerika pun ini menyebabkan sebuah resesi yang di depan mata itu. Janet Yellen baru bicara barusan. Ini kan Indonesia punya dampak ini akan di atas 15.000. Bagaimana ini pergolakan di tengah dunia dan ekonomi yang kata Pak Presiden pernah bilang suram nih nampaknya tahun depan. Gimana Bang di tengah demo-demo masyarakat yang juga lagi suram ini? Ya, hati harus terus terang, harus terus terang benderang. Silakan Bang. Saya membaca paling tidak 5 media barat ya, bicara bagaimana Reuters memberitakan, Washington Post, New York Times, The Guardian, USA Today, The Economist, gitu ya, Financial Times.
Mereka salah satu pemberitaan ekonomi politiknya adalah ketika sanksi ekonomi diterapkan pada Rusia karena Rusia menginvasi Ukraina, seminggu lalu Putin menyatakan kami akan menghentikan total pasokan gas ke Uni Eropa. Jadi Uni Eropa memang akan terancam betul-betul tidak punya pemanas pada musim dingin. Itu yang menakutkan, dan itu berarti Amerika harus kerja berat memasok kebutuhan energi ke Uni Eropa. Yang kadang-kadang Dia itu ambil dari mana? Dia ambil dari Aramco. itu barang muter-muter dari Rusia, muter ke Cina, muter ke Turki, balik lagi ke Eropa, kan jauh pula. Iya. Jadi ketika Biden mengambil keputusan untuk memasok kebutuhan gas buat Uni Eropa, itu resiko ekonomi yang sangat tinggi gitu. Dan itu membutuhkan effort, membutuhkan usaha yang amat sangat luar biasa gitu. Nah, pada saat yang sama mereka juga memberitakan bahwa yang namanya Ukraina berhasil mengambil alih kota Kiev yang sudah dikuasai Rusia. Ini mana yang benar nih? Mana yang benar nih gitu. Kalau saya melihat ini bukan soal kecenderungan ini ya. Ketika yang namanya Cina melakukan kontrak jangka panjang dengan Rusia untuk memasok gas, begitu juga yang namanya negara-negara yang berpihak ke Ukraina mendukung Rusia, ya tentu aja si Rusianya tajir. Jadi tajir mendadak gitu. Nah, jadi artinya ketika Putin juga bilang siapa saja yang akan melakukan transaksi ekonomi dengan Rusia, sanksi ekonomi akan dikenakan terhadap negara yang bersangkutan. Ya, bagi negara-negara yang punya kedaulatan ekonominya kuat, nggak ada urusan. Ngapain lu aja dalam posisi susah, mau mesti nyusahin orang lain? Emang lu mau ngajak gua susah kan gitu? Jadi kita ngelihat pemberitaan itu yang saya bilang, kita harus ngelihatnya jeli gitu ya, membaca media Barat pun, apalagi baca Kompas gitu ya. Kalau saya Kompas bukan baru, sejak lama kita bacanya udah begitu gitu. Maka sejak punya orang tua saya dulu baterai sendiri di belakang kita ya. Iya. Artinya membacanya bukan dengan apa yang tersurat gitu, tapi dengan membacanya dengan apa yang saya sebut sebagai implisit dan tacitnya. Ada pesan terselubungnya kan. Itu. Kan ada pesan tersurat, pesan tersirat, dan pesan terselubung gitu. Kan dengan menggambarkan kemarin Anies sebagai bagian dari koruptor, dia punya pesan terselubung walaupun dia sudah ketemu sama Anies dan Anies tidak mau ke Dewan Pers. Itu soal lain ya. Tapi begitu juga ketika kita bicara tentang media-media Barat yang berpengaruh, yang saya sebut tadi, yang 5 media Barat berpengaruh. Ini sejak awal mereka ekonomi Cina akan jatuh, ekonomi. Itu kan pemberitaan sejak yang namanya Black Monday 24 Agustus 2015, mereka selalu bilang ekonomi Cina akan jatuh. Tapi nggak pernah jatuh gitu. Ya saya bilang berkali-kali di radio. Sama seperti pemberitaan sekarang, yang namanya Rusia akan berantakan karena pasukan Ukraina atas dukungan NATO sudah berhasil meraih kembali kota Kiev gitu. Itu kan menarik. Dan saat yang sama si Putin ini bilang, kami akan menghentikan pasokan gas ke Uni Eropa. Nah lo, ancaman kedinginan total itu. Pada mau mengungsi katanya ke Bali maupun ke Ambon. Itu yang saya bilang accumulative war from the accumulative power. Jadi satu perang yang terakumulasi gitu ya, disebabkan terakumulasinya kekuatan. Jadi dalam sebuah tesis yang saya sampaikan ke depan para sejumlah tentara gitu ya, di Indonesia gitu, dalam sebuah pertemuan, ya saya bilang aja dalam sebuah pertemuan tertutup dan terbatas gitu ya, saya menyatakan accumulative power to the accumulative war. Itu situasinya akan dihadapi dan Indonesia harus siap-siap. Itu saya ngomong di bulan puasa dalam sebuah pertemuan tertutup gitu ya. Accumulative power to the accumulative power. Jadi segala sesuatu yang bisa diakumulasi untuk menjadi bentuk kekuatan, dia akan berwujud menjadi sebuah akumulasi perang dalam rangka tetap menunjukkan eksistensi diri atau pertahanan diri. Itu yang dilakukan oleh Putin. Itu yang dilakukan oleh yang namanya juga NATO. Dia mengakumulasi seluruhnya. Nah, itu yang saya bilang perangnya menjadi berkepanjangan gitu. Nah kalau kita lihat situasinya mempengaruhi dunia, ya tentu aja karena
besar-besaran Amerika membantu yang namanya Ukraina. Terakhir kan bahkan disebut bantuan 1 miliar itu Luar biasa. tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk Alat-alat perang, dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk macam-macam gitu. Yang kemudian diberitakan oleh Barat sebagai berhasil meraih kembali kota Kiev, kota paling berpengaruh gitu. Dan para penduduk kembali mendiami rumahnya kan gitu, pemberiannya sampai kayak gitu. Padahal yang perang itu banyak tentara bayaran juga, itu kan yang jadi masalah. Pasti karena tadi pembiayaan yang muncul dari NATO, dari kan yang bantu tentu bukan hanya Amerika, NATO itu turun habis-habisan. Ini soal gengsi NATO loh. Dalam kasus Ukraina ini soal gengsi NATO. Nah, karena gengsi NATO kayak gitu, dengan pembiayaan yang kayak gitu, maka sesungguhnya setiap negara yang akan habis dengan modal kayak gini kan, ujungnya berarti menjadi perang public goods kan. Kan makanan semua bangsa terbelah. Betapa dunia akan menghadapi 5F, krisis 5F gitu ya. Food, financial, fuel, fire, and frequency. Kan kalau Sri Mulyani baru ngomongnya kemarin. Food, fuel, and finance. Pangan, energi, dan keuangan. Nah sekarang terbukti ketika Janet Yellen menyatakan, ini betul-betul kita akan menghadapi resesi. Apa itu resesi? Penurunan pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut, bukan dalam 2 semester ya. Kuartal. Dalam 2 semester namanya krisis. Nah itu terbukti sesungguhnya bahwa bantuan Amerika ke Ukraina melahirkan yang namanya resesi. Apa artinya? Artinya bailout yang diberikan oleh yang namanya Joe Biden sebesar 6,9 triliun tidak juga memberi dampak pada perekonomian Amerika membaik. Itu karenanya Thomas Friedman menyebut, Thomas Friedman dari kolumnis di New York Times menyebut, iyalah kita di luar berhasil bersatu, tapi di dalam kita tetap ribut. Siapa yang dimaksud dengan kita? Yaitu Republik sama Demokrat. Republik sama Demokrat bergabung jadi satu, bahkan menyatukan negara-negara yang beraliansi dengan Amerika untuk membantu Ukraina. Tapi Amerika sendiri di dalam tetap terpecah belah. Nah itu terbukti dengan pernyataan kemarin Bernie Sanders di Guardian, yang menyebut 3 pengusaha di Amerika menguasai 45% kekayaan di Amerika. Dahsyatnya. Gini lagi berarti ya. Gitu. Sama ya. Waduh. Yang tajir makin tajir, rakyat juga tetap kelimpungan di sana gitu. Iya, dan itu dibeberin habis-habisan oleh Bernie Sanders gitu di Guardian gitu. Dan itu menjadi viral di kalangan saya karena saya menyebarluaskan itu gitu. Yeah. Karena kemiskinan di Amerika itu jauh lebih parah mungkin dari pandangan di negeri kita. Kalau yang baru pulang ke sana banyak yang bilang beda. Wah sekarang banyak orang pinggiran jalan lah begitu, luar biasa sana. Tunawisma. Iya. ya luar biasa. Ini Bang, ini ada isu lain. Ini memang ini negeri dunia ini sedang kocar-kacir. Tapi kita di negeri kita ini, kalau Bang Ihsanuddin Nursi kan sering mengatakan kalau bicara pakai data dong yang benar. Tapi kalau data sebuah rahasia nomor induk kependudukan lah dan yang lain-lain yang menterinya sendiri bilang tolong dijaga, ternyata sekarang sama Bjorka ini aur-auran dibikin. Ini cara demo baru atau macam mana Bang ini? Kisah di balik kisah ini sehingga undang-undang perlindungan data itu baru mau diorak-orak sekarang ini. Gimana Bang tentang aur-aurannya data kita ini di hari-hari ini gitu? Silakan Bang. Saya akan membaca pesan Bjorka dalam 5 perspektif. Bahkan pada beberapa jejaring strategi saya menyebut inilah yang saya ingatkan sejak 3 bulan lalu. Saya nyebut itu. Jadi sejak 3 bulan lalu saya sebut bahwa Indonesia ini terancam loh. Terutama dari istilah saya, ini algoritma Indonesia nggak aman nih gitu. BSSI itu ada sebenarnya lembaganya ada ya. Iya, dan kalau nggak salah sama Ihsan Talib juga saya nyebut itu dalam sebuah obrolan gitu ya. Iya, ada pernah itu. Iya. Nah, saya akan baca dalam 5 perspektif gitu. Perspektif pertama, bukti bahwa jika teknologi bisa menyatukan dunia, saya ulang ya, jika teknologi bisa menyatukan dunia, maka berarti ada satu ajaran di dunia yang bisa menyatukan umat manusia. Itu tesisnya menjadi.
Kenapa saya membaca Bjorka itu sebagai bentuk teknologi memungkinkan manusia bersatu di dunia gitu ya? Karena dengan modal teknologi yang sekarang berkembang, kita bisa lihat YouTube, kita bisa lihat Twitter, kita bisa lihat apalagi IG macam-macam. Itu kan menyatukan tuh ya. Saya misalnya komunikasi dengan orang Texas gitu ya. Itu enak aja gitu, kayak hari ini gue ngomong Langsung sama di Twitter. tetangga sebelah gitu. Luar biasa. Kayak gitu. Terus saya ngomong juga sama teman di Irak gitu. Ngobrol di Irak ada teman-teman. Ya, ringan aja gitu. Itu artinya teknologi itu betul-betul bisa menyatukan dunia gitu. Paling tidak saya ngebuktikan, saya ngobrol sama teman di Texas, saya ngobrol sama teman di Bursa, di Barca ya, di Irak itu gitu. Itu dengan enak aja gitu, tanpa ada hambatan. Artinya jarak itu tidak ada lagi masalah. Gitu. Bjorka itu juga membuktikan itu, bahwa jarak itu sama sekali tidak masalah. Persoalan pokoknya adalah apa yang dipakai oleh teknologi yang bisa menyatukan itu gitu. Nah, kalau pakai cara berpikirnya dekabal gitu ya, itu mereka dalam rangka memberi muatan materialisme sebagai Tuhan gitu. Jadi ajaran materialisme sebagai indoktrinasi mereka lewat apa yang disebut dengan greed mereka. Itu cara bacaan pertama. Cara bacaan kedua dari Bjorka adalah gitu ya. Nanti memang ujungnya sulit sekali membangun apa yang disebut dengan kerahasiaan. Nah, kerahasiaan bentuk encrypt dan decrypt itu menjadi bukti ketangguhan sistem pertahanan. Setiap negara yang sistem politik dan sistem ekonominya rapuh, diyakinkan bahwa encrypt decryptnya rapuh. Ngeri nggak coba? Jadi macam rumah kaca gitu ya. Saya terusin pembuktiannya nih. Dibuktikan dengan per hari ini 5 negara maju, saya sebut ya, Amerika, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Cina dan Rusia belum serta-merta bicara kapan memberlakukan central banking digital currency. Yang baru memberlakukan central banking digital currency adalah negara-negara emerging market, negara Afrika dan serta-merta Indonesia. Mau kemana? Urusannya udah nggak jelas soal digital currency-nya, soal cybernya. Sibuk terburu-buru bicarain central banking digital currency. Gimana sih? Ini bacaan berikutnya nih. Ini supaya tahu nih bahwa Bjorka ini sedang membuka wawasan orang Indonesia nih. Positif kita ngelihatnya, tapi juga ada negatifnya. Itu bacaan ketiga. Bacaan keempat, sudah sejak lama saya menyebut tentang pentingnya membangun firewall system atas sistem IT di Indonesia. Dan itu tidak ada. Jadi ketika Menkominfo enak-enakan meminta Facebook untuk YouTube dan Facebook untuk atau katakan ke Twitter untuk men-take down satu kanal gitu ya. Mereka lupa mereka bisa dibobol. Bahkan Fadlizon mengatakan bahwa menterinya aja pakai nomor Amerika. Gimana tuh, kan bingung gitu. Dan nomor Amerikanya tambah lagi. Firewall yang dibangunnya apa? Kan saya pernah ngasih tahu Iksan tadi. Anda di HP Anda firewallnya apa? Wah, udah nasib dah. Tawakal firewall. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima, nah isunya adalah menjadi, selain kita tidak punya pusat data yang aman, gitu ya. Saya pernah sekali menyebut, nih, nah itu ada yang mulai lagi. Encrypt. Tadi udah masuk, sekarang masuk lagi nih. Lanjut, yang maksudnya merekam. Lalu kalau kita lihat misalnya tentang data statistik gimana? Wah, di sana memang sudah ada pihak asing yang duduk kok gitu. Jadi nggak usah lagi bicara soal keamanan data. Itu dalam bentuk hard copy ya, kalau kayak gitu. Bentuk soft copy-nya kayak apa? Nah, pertanyaan saya, apakah Indonesia secara sistemik struktural menguasai hardware, software, dan brandware apa? Kan enggak, karena hardware-nya kita impor. Ya ketika hardware-nya kita impor, jangan salah. Kalau ada backdoor policy, ada kebijakan pintu belakang. Nah itu sesungguhnya juga saya buktikan pada beberapa bank di Indonesia, kurang lebih juga beberapa bulan lalu gitu. Ya, ada beberapa bank di Indonesia yang juga memang harusnya meningkatkan pengamanan gitu. Artinya sesungguhnya yang mau kita bangun dalam perspektif Bjorka, ini dia sedang ngasih tahu situasinya IT Indonesia itu nggak aman gitu.
Sistem ICT Indonesia itu begitu mudah dijebol. Nah, soal isinya, ya soal ada menteri yang soal vaksin, ada soal data, itu soal isi. Saya ngebangun sistem aja dulu, bicara kerangka sistem. Saya belum bicara tentang kontennya lebih dalam. Kalau bicara konten lebih dalam, saya akan ngebuktikan. Kemarin saya didatangi oleh seorang konsultan dari negara tetangga gitu ya. Dia membuktikan betapa sebenarnya potensi pasar di Indonesia itu tinggi. Tapi untuk menyatukan data Indonesia, sulitnya luar biasa. Luar biasa gitu. Saya ketawa, saya senyum, baru tahu loh ya. Ya data pemilu aja enggak kelar-kelar kan. Data BP apa tuh yang jaminan sosial aja selalu ini update. Bingung kita kok. Ya atau dipiara urusan data kacau ini 16 juta itu kan. Karena itu kemarin di Komisi 6 ribut. Ini antara BLT perlindungan sosial sama BLT subsidi energi sama penerimanya katanya. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab lah pemerintah. Karena BLT perlindungan sosial 1,39 juta jumlahnya, sementara BLT subsidi energi 600.000. Kalau digabung jadi satu penerimanya sama, berarti dia terima 1,99 juta. Itu berarti problematiknya. Ini jangan-jangan datanya seperti data Trisma hari ini dan KPK bilang nih, menerima bansos datanya fiktif. Nah itu nggak tahu. Akhirnya pada masuk prodeo nih gara-gara. Hampir semua menteri sosial pernah mencicipi ini. Saya narik lagi ke belakang. Nggak usah heran KTP fiktifnya banyak. Nah, begitu sampai KTP fiktifnya banyak, kata mudah. Wailil mutaffifin. Ya, balik lagi ke sana. Ya, ya luar biasa, Bang. 1 jam lewat kita sebentar lagi. Kita lanjut lagi ke isu lain, Bang. Ini tadi Bang Ihsanuddin Nursi tentang food, fuel, finance ya. Saya mau nyorotin masalah fuel. Kemarin saya isi bensin tuh lumayan juga ya. Dompet kita tuh tergerus ya. Loh. Biasanya 300.000 sudah penuh, sekarang 450. Nah, akhirnya saya berpikir tentang ini, Bang. Masalah mobil atau kendaraan atau motor listrik. Yang Indonesia nampaknya sudah mulai berpikir dengan unit baterai yang sedang dibangun di beberapa tempat, ya. Tapi tanpa litium kita tidak bisa buat ini. Apakah bisa Indonesia ini dengan tambang yang luar biasa dari nikel ini bisa menjadi raja di bidang baterai di tengah sekarang lagi ribut masalah pengadilan internasional, kata Pak Jokowi nggak apa-apa kita kalah, yang penting nikel kita aman gitu. Gimana ceritanya, Bang, tentang ini? Ini menarik loh. Sawit juga kan gitu kita gugat. Lalu ada beberapa lagi yang kita ribut, termasuk rokok. Rokok itu kita gugat juga di WTO, terutama kretek kita kan bukan narkoba gitu, yang kemudian dilarang masuk gitu ya. Nikel itu juga bermasalah. Gitu. Artinya ketika muncul perdebatan di WTO itu kan menyangkut soal bagaimana pengaturan tentang harga produksi dan permainannya. Jadi sebelum kita bicara tentang nikel itu keluar, karena nanti berujung dengan litium sebagai basis litium, bahan dasar litium kan, baterai litium itu adalah nikel gitu ya. Sebelum kita bicara itu, kita ngeliat dulu ke dalam. Salah seorang penambang nikel jauh sebelum ribut-ribut nikel itu di Indonesia datang ke tempat saya, ngobrol tentang nikel, ngobrol tentang siapa tadinya saya sebutin nama perusahaannya tapi nggak enak. Siapa sebenarnya perusahaan itu yang mendapat izin untuk membangun eksplorasi nikel di Halmahera di Sulawesi gitu. Dan akhirnya kemudian perusahaan itu malah lari ke Singapura, dan kemudian pemegang saham atas perusahaan itu sekarang justru dari Singapura. Jadi yang di Indonesia ini cuma ecek-ecek. Sama seperti kalau kita bicara tentang perusahaan sawit. Itu kalau mau dilihat itu kelihatan perusahaan terbuka, tapi begitu terlulut adanya di Singapura dan di Hong Kong, seolah-olah itu perusahaan asing gitu. Jadi ada problematik di situ. Problematiknya adalah problem betapa kita bangga dengan sumber daya kita dikuras, lalu mendapatkan pajak, lalu mendapatkan royalti, padahal mereka menikmati hampir sekitar 90%.
paling banyaknya kita dapat cuma sekitar 13%-an dari total produksi itu. Gitu. Nah, 1/8. ketika masuk ke panggung internasional, kan ada problem tentang pengaturan, tapi mereka juga nggak fair. WTO juga tidak fair, sama. Cina digugat di WTO nggak ada urusan. Bagaimana misalnya ingat nggak kasus Donald Trump keluar dari WTO dalam resolusi perselisihannya, dispute resolutionnya. Kan ketika ada di Donald Trump, dia keluar dari WTO. Karena WTO nggak fair juga gitu. Nah, dalam kasus ini ketika Joko Widodo ngomong kayak gitu, ada benarnya juga. Karena memang WTO itu perangkat bagi unholy alliance, bagi aliansi busuk kalau pakai istilah barat gitu ya. 3 aliansi busuk, ya ini IMF, World Bank, dan WTO. Itu hanya mementingkan negara industri. Nah, kehadiran nikel Indonesia di panggung internasional mestinya memenuhi kebutuhan bagi negara-negara industri OECD. Maka muncul gugatan. Ya kalau muncul kayak gitu gugatan, wajar aja, kita kan mesti lihat dulu ke dalam gitu. Nah, saya justru keputusan WTO itu gitu ya, malah membuat Indonesia seharusnya makin sadar betapa dia harus segera melakukan upaya untuk penghilangan atas nikelnya. Nah, kemarin ketika ribut-ribut soal energi dalam beberapa wawancara saya menyebutnya begini. Setuju tidak setuju, sejak saya ribut-ribut biaya pokok produksi atas BBM sekitar 17-18 tahun lalu gitu ya, saya menyebut apa yang disebut dengan menurunnya produksi dalam negeri, produksi minyak dalam negeri, diikuti dengan meningkatnya konsumsi. Waktu itu belum terjadi yang namanya global climate change, gitu ya. Baru setelah ribut-ribut global climate change muncul pertanyaan, seberapa cepat penurunan produksi dan peningkatan konsumsi diikuti dengan peningkatan renewable energy? Kan nggak bisa dijawab. Mestinya penurunan produksi minyak dalam negeri yang disahuti dengan meningkatnya konsumsi itu direspon, itu ditanggapi dengan kecepatan renewable energy, energi baru terbarukan. Itu pemerintahan yang cerdas. Itu pemerintahan yang betul-betul melihat bahwa energi itu hajat hidup orang banyak. Nah, kemarin ketika saya didatangi oleh seorang teman, beberapa teman, bukan seorang konsultan, satu perusahaan konsultan, tapi yang datang itu beberapa gitu ya. Itu pembicaraan tentang betapa yang namanya prinsip perdagangan bebas untuk semua sektor itu merugikan Indonesia. Termasuk yang namanya kebebasan berinvestasi untuk barang-barang hajat hidup orang banyak. Nah, sesungguhnya nilai positif WTO itu dalam kacamata saya. Sekali lagi, walaupun WTO itu juga negatif gitu. Itu ngelihatnya. Apa kasus yang sesungguhnya? Kasus yang sesungguhnya adalah WTO melihat ini problem pengadaan nikel dengan lithium tidak fair karena dikuasai oleh satu perusahaan dan tidak membuka peluang perusahaan lain untuk mengambilnya. Sebenarnya itulah alasan kemarin ketika Elon Musk ditawarin, Elon Musk nggak mau karena beberapa wilayah yang sudah memang menguasai sumber nikel sudah dalam penguasaan Cina gitu. Morawali estate itu kan siapa yang kuasain gitu. Gitu. Saya punya dokumennya setebal 5 cm nih. Gitu. Jadi kalau ngelihat yang kayak gitu ya, saya lebih ngeliat inward looking. Jadi dalam bahasaku anfus aku ahlikum nar gitu ya, dengan prinsip sumpah jabatan yang benar, maka sesungguhnya Anda harus melihat pertama kali dengan inward looking. Jadi Anda tidak melulu didikte oleh pihak luar. Saya juga menyaksikan sekarang betapa yang namanya mobil-mobil elektrik yang sudah mulai beredar. Saya tahu misalnya satu merek mobil Jepang yang terbiasa untuk melayani mobil-mobil kecil, dia pun sudah bikin electric vehicle. Dan itu ternyata laku berat gitu dibanding dengan electric vehicle mobil-mobil premium. Loh, ternyata peminat electric vehicle dari kalangan menengah bawah itu banyak gitu. Itu kita sudah punya, saya punya angkanya tapi saya lupa aja. Jadi ada datanya. Kalau kelompok merek dari Jepang ini, kelompok dari Korea ini, kelompok dari Eropa ini, dan yang paling laku dari Jepang itu kelas mobilnya kelas yang biasa bikin mobil kecil gitu. Loh, peminatnya tinggi dan itu paling laku paling diminati oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi artinya lagi-lagi inward lookingnya harus benar gitu. Kenapa kita demikian menjadi
konsumen bagi pihak asing. Nah, Wah, luar biasa kalau SMK sudah bikin mobil listrik kayak gini dulu-dulu, wah keren sebenarnya ya. Ada. kalau saya terusin sedikit lagi, pasar Indonesia itu potensial itu dan akibatnya devisa gede-gedean keluar, Anda akan terkejut. Kenapa? Karena berkaitan dengan data yang tadi disebut kita tidak punya pusat data nasional, itu akan menceritakan betapa kekuatan pasar Indonesia itu mengakibatkan devisa yang keluar itu besar-besaran. Ngacir ke Dan sana. itu dimulai dari hajat hidup orang banyak. Energi. Betul. Bukan hanya energi. Hmm. Jadi yang disebut dengan hajat hidup orang banyak itu kan sebenarnya bagian yang pertama adalah soal pakaian, lalu kemudian pangan, Tuh. lalu energi, lalu keuangan. Nah itu kalau diakumulasi total dengan besarnya pasar Indonesia, lalu kemudian kekuatan asing juga begitu kuat di Indonesia ditambah dengan kekuatan investasi asing, Anda mestinya terlongong-longong. Kaget. Yang saya tahu tekstil Pekalongan aja dari Cina luar biasa gitu kan. Ini nggak ada apa-apanya, waduh, luar biasa itu luar yang namanya biasa. nilai keluarnya gitu. Melihatnya. Itu dilihat oleh orang asing loh. Yeah. Jadi kemarin saya lihat, dia ngelihat tuh potensi pasar kita untuk satu sektor saja, bukan satu sektor, satu subsektor saja itu luar biasa gitu. Apalagi kalau kita sudah bicara dalam konstruksi transportasi berbasis energi renewable energy, luar biasa sekali. Gitu. Apalagi kalau datanya macam ruang kaca kan mereka bikin observasi lebih mudah begitu kan, begitu Bang. Karakter orang kan sekarang dilihat dari si mata satu ini kan di si HP ini. Nggak terasa jalan terus waktu ini Bang. Ini di akhir kisah kita ini, tolong pendengar ini diberikan sebuah ingatan di tengah zaman VUCA, di tengah sekarang ikan pun naik karena angkutannya naik, dan di tengah berbagai kisah yang terus meruyuk, tidak meroket seperti janji masa lalu. Apa yang mesti umat ingatkan dan apa yang mesti kita lakukan? Paling tidak untuk melindungi keluarga kita masing-masing gitu. Silakan Bang. Kamu kalau bahasa Al-Quran, kamu yang menjalimi diri kamu sendiri, aku tidak menjalimi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu. Kamu yang menjalimi diri kamu sendiri. Jadi ketika Allah mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa kamu yang menjalimi diri kita sendiri gitu ya, mestinya kita berpikir, iya nggak kita menjalimi diri kita gitu. Orang baik pada diam. Nah, ketika kita sadari kita perlu mengoreksi diri, maka pertanyaan besarnya menjadi pada tindakan apa yang yang terjadi gitu, sehingga kita disebut menjalimi diri kita sendiri. Nah, saya menyebut dengan jumlah penduduk Islam sebesar 86,95% gitu ya, atau 87 deh di buletin. Tapi angka tepatnya 86,95% atau 237 juta sekian. Nah, dari 237 juta sekian itu 82% itu terkena riba gitu. Itu yang menyebabkan perlawanan umat Islam sendiri terhadap ajarannya. Akibatnya ya begini, kita sedang menjalimi diri kita sendiri. Berarti kita mesti nyelesain. Kalau negara tidak bisa membantu menyelesaikan dalam perspektif mengatasi riba, karena memang negara sendiri melaksanakan riba, itu artinya kita tidak bisa tergantung pada negara. Kalau kamu ngambil berpikirnya begitu dalam perspektif soal ribanya ya, dalam perspektif ribanya. Dan nggak usah ikut-ikutan bahwa bank konvensional atau bank ini itu sudah bersih dari riba, nggak usah ikut-ikutan gitu. Kan ada juga pihak yang, bahkan satu perguruan tinggi yang mengatakan bunga itu bukan riba gitu. Satu perguruan tinggi Islam loh, tidak saya sebut perguruan tinggi Islam mana ya. Tapi mereka punya paham kayak gitu. Tapi sejumlah mahasiswa S3-nya ngadu ke saya yang kebetulan dalam bimbingan saya. Ini dosen si Anu bilang bunga itu bukan riba Bang gitu. Ya nggak apa-apa ya, kita kerjain aja, lurus ini begini, ngambilnya begini, argumentasinya ini gitu. Datanya begini, logikanya begini, dalilnya ini gitu. Ngambilnya begitu gitu ya. Nah, jalan keluarnya berarti atasi dulu nih yang kita konsumsi dalam diri kita. Ada 3 yang kita konsumsi. Konsumsi hati, konsumsi pikiran, dan konsumsi biologi, konsumsi fisik, makanan gitu ya. Benahin 3 konsumsi tadi. Konsumsi kebiasaan melihat handphone kelamaan dibanding baca Al-Quran dikurangin. Gitu. Itu kan konsumsi pikiran, konsumsi kolbu gitu ya. Kebiasaan ngegunjing dikurangin, kebiasaan dengerin kurangin. Juga konsumsi yang sifatnya makanan yang tidak halal itu, atau dari rezeki yang tidak halal, kita kurangin. Sampai akhirnya betul-betul kita bisa
menjadi hamba yang Patuh. yang mutatohirin gitu. Itu Jadi dia. mutatohirinnya kita mulai dengan makanan dulu deh, dengan cara konsumsi dulu deh. Nah itu berarti dari rezeki. Saya kira mulai dari sana, kalau kita memang mau ku anfusakum ahlikum nar, kalau kita memang watasimu bihabila jamia wala tafaroku. Itu kita mengingatkan satu sama lain agar apa yang kita konsumsi betul-betul konsumsi yang diridhai Allah. Jadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannahnya terpenuhi. Insyaallah. Jangan berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, tapi Kelakuan. konsumsinya, konsumsi kolbunya, konsumsi pikirannya, konsumsi makanannya, itu sesuatu yang tidak dapat ridho Allah, yang nggak bakalan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannahnya terpenuhi. Saya kira gitu penutupnya. Dengan saya sekali lagi mengatakan, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali di Rasil, Allah akan menolong hambanya yang beriman, dan Allah mencintai kok hambanya yang beriman. Sepanjang keimanan itu dilaksanakan dengan konsisten, dengan bobot yang tinggi. Demikian akhiran talib Masya Allah. dan pendengar serta pemirsa Radio TV. Salah adalah karena kebodohan saya, benar karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.